Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. eh Malam ini gue bikin video ini malam hari Sabtu. Gue ingin ngobrol ringan terkait dengan Marcus Rashford. Kaitannya juga dengan Rasmus Højlund, di mana lini depan Manchester United paling tidak di paruh pertama menjadi salah satu masalah menurut gua di Manchester United. Bisa dilihat bagaimana perolehan gol dari Manchester United yang jika dibandingkan dengan tim-tim lain di 8 besar mungkin ya, perbedaannya cukup mencolok. Ini memperlihatkan memang Manchester United punya kesulitan untuk mencetak gol. Dan kesulitan mencetak gol ini yang menurut gua juga membawa pengaruh ke hasil pertandingan dari Manchester United, di mana ya tanpa gol yang bagus maka kemenangan sulit dicapai. Tanpa kemenangan yang dicapai maka Manchester United sering kehilangan poin. Di papan klasemen bagaimana perimbangan antara meraih kemenangan, seri, dan juga kalah dari Manchester United ini uh, sangat sedikit sekali serinya, banyak menang dan juga banyak kalah. Nah, tapi di awal tahun 2024 ini Manchester United nampak mulai bagus nih mencetak gol. Di 4-5 pertandingan terakhir mereka rajin mencetak gol, mereka memperoleh hasil yang bagus. Dan terkait dengan kemampuan mencetak gol, ada satu pemain ini, yaitu adalah Marcus Rashford, yang di 4 atau 5 pertandingan terakhir ya selalu memberikan kontribusi berupa di gol yang dicetak oleh Manchester United, baik itu berupa assist maupun juga berupa gol. Dan gua berpikir bisa jadi ini ada kemungkinan ya, potensi kebangkitan dari Marcus Rashford, di mana di paruh pertama dia tidak bisa tampil maksimal, kontribusinya tidak banyak. Apakah ini ada kaitannya dengan, kalau gue nilai ya seperti gue sering sebutkan juga, gue curiga memang Manchester United Marcus Rashford ini ada masalah mental, psikis. Karena secara teknis dia tidak ada masalah. Musim lalu ketika dia happy, ketika dia fokus, konsentrasi, top skor dari Manchester United. Musim sebelumnya ada konsentrasi yang terpecah, situasi tim tidak kondusif ya, dia tidak bisa bermain maksimal. Nah, apa sih kira-kira situasi kondisi yang tidak kondusif bagi individu Marcus Rashford itu sendiri? Ada banyak teori tentu saja, tapi mungkin situasi dengan Jadon Sancho itu bisa juga mempengaruhi. Mungkin memang bagaimana performa Manchester United secara kolektif juga tidak bagus ya, karena banyak yang cedera dan lain-lain. Itu juga bisa mempengaruhi mood dari Marcus Rashford. Tapi yang jelas seiring dengan banyaknya berangsur-angsur ya pemain yang cedera itu kembali, seiring dengan jelasnya status dari Jadon Sancho setelah tahun baru ini, ya Marcus Rashford tampil berbeda. Padahal posisi yang diberikan oleh Erik ten Hag terhadap Marcus Rashford ini sama-sama di sayap kiri. Bahkan untuk mengakomodir Marcus Rashford, Garnacho yang ketika Rashford tidak tampil bagus sering ditemainkan di kiri, ini digeser ke kanan. Di samping itu gue juga melihat bagaimana, jadi gini, musim lalu tugas dari Marcus Rashford adalah memang mencetak gol. Dia jadi tumpuan. Karena memang ada situasi yang tidak bagus juga terkait dengan striker utama Manchester United, Cristiano Ronaldo, lalu juga Martial, dan bahkan seorang Wout Weghorst yang memang kemampuan mencetak golnya tidak bagus musim lalu. Nah, musim ini ada seorang Rasmus Højlund yang harusnya Marcus Rashford dia tidak lagi perannya ini sebagai ujung tombak, sebagai yang mencetak gol dari Manchester United, sebagai mesin gol dari Manchester United. Tapi yes, mencetak gol ya, tapi ada juga peran lain, yaitu adalah penyedia bola ya, distribusi kepada
Rasmus Højlund yang di paruh pertama nampak tidak begitu sering dilakukan, kualitasnya pun tidak bagus. Namun di beberapa pertandingan terakhir, khususnya ketika Manchester United menang menghadapi Wolverhampton, di situ terlihat ada sinergi yang bagus antara Rasmus Højlund dan juga Marcus Rashford, dan menurut gua ini hal yang positif, di mana kedua pemain ini punya kecepatan. Jangan lupa Rasmus Højlund memiliki kecepatan atau daya sprint juga yang bagus ya. Dan dengan gaya counter attack dari Manchester United, transisi yang sering juga diandalkan oleh Erik ten Hag, ini sangat mendukung sekali antara Rashford dan juga Rasmus Højlund. Dan bagaimana kerjasama antara keduanya. Di gol pertama Marcus Rashford jelas ada situasi yang jeli, Rasmus Højlund dikawal oleh pemain dan dia melihat ada posisi kosong dari Marcus Rashford, dan Marcus Rashford bisa mengeksekusi dengan jeli. Gol dari Rasmus Højlund pun juga demikian. Walaupun assist diberikan oleh Luke Shaw ya, tapi bagaimana ada usaha juga dari Marcus Rashford yang membuka pertahanan dari tim lawan Wolves, sehingga ya Rasmus Højlund juga memiliki momentum atau ruangan yang pas untuk menyambut umpan dari Luke Shaw tersebut. Dan menurut gua kerjasama ini, dan bisa jadi dilengkapi juga dari sisi kanan oleh Garnacho, ini Trisula mungkin yang yang bisa membuat Manchester United memiliki daya mencetak gol yang bagus. Kita tahu di musim dingin kemarin, bursa yang sudah ditutup itu, Manchester United tidak ada mendatangkan striker baru. Jadi tumpuannya sekarang menurut gua ya tidak bisa hanya ke Rasmus Højlund saja, harus dibagi, harus secara kolektif. Dan kolektivitas penyerangan dari Manchester United yang diharapkan punya daya untuk mencetak gol, gue yakin Marcus Rashford bisa masuk di dalamnya karena dia juga punya kapasitas. Sekarang dia sudah dalam situasi atmosfer yang positif. Semoga ini bisa berkelanjutan. Musim lalu itu Marcus Rashford menurut gue catatannya sangat fantastis. Dia bisa dalam sekian pertandingan secara berurutan ya memiliki kontribusi gol bagi Manchester United. Dan ya semoga sekarang ini dia juga sedang dalam tren yang terus berkelanjutan kan, ini ada gol, ada assist, gol dengan assist. Semoga ini bisa berkelanjutan juga di pertandingan-pertandingan selanjutnya bagi Manchester United. Bisa jadi juga kunci kebangkitannya dari Marcus Rashford ya adanya sinergi yang bagus juga dengan seorang Rasmus Højlund. Kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United. Akankah paruh kedua ini menjadi kebangkitan dari Marcus Rashford? Bisa drop di kolom komen. Oh ya, sebelum gua akhiri juga bagaimana mental karakter dari Rashford yang dia berbuat salah kemarin sebelum menghadapi Newport, tapi dia tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Dia minta maaf, mungkin ada hukuman, kabarnya gaji dipotong, ada tindakan disipliner yang penegakan disiplin juga oleh tim kepelatihan Manchester United. Semuanya bisa dikemas secara internal, artinya tidak perlu sampai luas ya menjadi konsumsi publik. Erik ten Hag pun juga dengan konsekuen berusaha untuk mengatasi masalah ini secara internal, dan Rashford pun juga langsung membayarnya dengan kontribusi yang positif ketika menghadapi Wolves. Berarti ini menunjukkan bagaimana karakter dari Marcus Rashford ini juga bagus. Semoga ini bisa berkelanjutan. Kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United. Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.